sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh menghebohkan pecinta olahraga Indonesia, ajak Megawati, laga Red Sparks versus Timnas Indonesia jadi pembuka Proliga 2024. Breaking news, alhamdulillah, dan sedang ramai dibicarakan, Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Waduh gawat, Thomas Doll larang pemain Persija bela Timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Malaysia jelas tampak ketakutan melihat kekuatan Timnas Indonesia makin mengerikan karena ada pemain keturunan sampai lakukan hal bodoh ini. 5 penyerang ganas keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia demi menjadi macan Asia. Nomor 1 incaran lama. Sungguh menghebohkan pecinta olahraga Indonesia, ajak Megawati, laga Red Sparks versus Timnas Indonesia jadi pembuka Proliga 2024. Dajong Jungkwanjang Red Sparks direncanakan akan tampil dalam laga eksibisi untuk membuka ajang Proliga 2024. Salah satu tim Liga Voli Korea atau KVV League, Red Sparks dikabarkan akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Nama Red Sparks sedang mencuat setelah mereka merekrut pevoli putri tanah air, Megawati Hangestri Pertiwi musim ini. Penampilan pemain yang berasal dari Jember, Jawa Timur itu juga cukup mengesankan bersama tim berjuluk Red Force tersebut. Bagaimana tidak? Mereka sedang membuka jalan untuk menembus peringkat ketiga klasemen sementara dan mengamankan tiket playoff. Megawati juga menjadi andalan Red Sparks, hingga kini dia sudah mengemas 605 poin dan berada di peringkat kelima top skor. Sebuah laga persahabatan antara Red Sparks dan Timnas Voli Indonesia akan digelar sebagai pembuka ajang Proliga 2024. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui akun Instagramnya. Melalui captionnya, Dito menyebut laga persahabatan ini merupakan kolaborasi Kemenpora dan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan dalam kurung LPDUK. Breaking news, alhamdulillah, dan sedang ramai dibicarakan, Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Dalam rilis peringkat yang dikeluarkan FIFA di laman resmi mereka pada Kamis dalam kurung 15 Februari 2024, Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 146 ke 142 dunia. Peningkatan posisi ini karena Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,65 poin selama mentas di Piala Asia 2023. Poin surplus Timnas Indonesia didapat efek kemenangan 1-0 atas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Target selanjutnya skuad asuhan Sintayong adalah menyalip Turkmenistan yang menempati peringkat 141 dunia dengan 1078.25 angka. Ranking FIFA periode Februari 2024 ini mengalami banyak pergeseran posisi. Sebab ada 2 turnamen besar di sepanjang Januari-Februari 2024, yakni Piala Asia 2023 dan Piala Afrika 2023.
Waduh gawat. Thomas Doll larang pemain Persija bela timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Thomas Doll kembali membuat pernyataan kontroversial jelang Piala Asia U23 2024 berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dia menegaskan enggan melepas pemain Persija Jakarta untuk membela timnas Indonesia U23. Alasan melarang pemain Persija tampil membela timnas Indonesia U23 lantaran Thomas Doll butuh skuad yang lengkap karena sedang fokus menembus babak 4 besar zona Championship Liga 1 2023 per 2024. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka tentu karena perburuan gelar juara. Mereka pemain bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, kata Thomas Doll. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, maka ini menjadi persoalan serius untuk Shin Tae-yong. Karena ada beberapa pemain macan Kemayoran yang kemungkinan masuk dalam skuad timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi, hingga Raihan Hanan. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Shin Tae-yong. Sebab dia ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Malaysia jelas tampak ketakutan melihat kekuatan timnas Indonesia makin mengerikan karena ada pemain keturunan sampai lakukan hal bodoh ini. Sekretaris Jenderal FAM Datuk Noh Orasman mengaku pihaknya tengah memantau pemain keturunan yang bermain di luar Malaysia, khusus di benua Eropa. Pihaknya akan mengidentifikasi pemain dan menunggu respon dari sang pemain apakah ingin memperkuat tim nasional Malaysia. Kami sudah diberitahu tapi dalam kurung pemilihan pemain berdarah campuran kami sampaikan kepada pelatih kepala Kim Pengon dan Juan Torres Garrido, ujar Datuk Noh Orasman. Kami sudah memberikan 3 atau 4 nama kepada Juan Torres untuk dievaluasi terlebih dulu, ujarnya. Dengan demikian 3 hingga 4 pemain keturunan kemungkinan untuk timnas kelompok umur Malaysia. Lima penyerang ganas keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia demi menjadi macan Asia. Nomor 1 incaran lama. Lini depan tampak masih menjadi pekerjaan rumah besar buat pelatih Shin Tae-yong. Ia kesulitan menemukan striker tajam. Hal itu menyebabkan Shin ingin mencari sendiri pemain keturunan grade A di posisi penyerang. 5. Delano Ladan merupakan penyerang klub Top Os yang berlaga di Divisi 2 Liga Belanda. Pemain kelahiran Leiderdorp itu masih berusia 24 tahun. Sejauh ini ia mengemas 1 gol dari 18 penampilan. 4. Ilyas Al-Haf. Nama pemain ini mencuat ketika merayakan kemenangan timnya dengan membawa bendera merah putih. Al-Haf juga pernah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia jika dinaturalisasi kelak. Saat ini ia memperkuat Football Club Noah di Divisi 2 Liga Belanda. Al-Haf tercatat telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dalam 18 penampilan. 3. Sydney Van Hooijdonk. Catatan golnya cukup bagus. Pemain berusia 24 tahun itu tercatat mengemas 23 gol dalam 70 laga bersama NAC Breda. Lalu 26 gol dari 54 laga bersama SC Heerenveen. Dan 1 gol dari 16 penampilan untuk Bolonya. 2. Ole Romani. Usia Romani masih 23 tahun. Belum lagi posturnya cukup ideal, yakni 185 cm sebagai seorang penyerang tengah.
1. Ragnar Oratmangoen. Ini merupakan incaran lama dari PSSI. Oratmangoen pun disebut-sebut akan menjalani proses naturalisasi per 2024. Satu-satunya yang memberatkan pemain berusia 26 tahun itu bukan berposisi sebagai penyerang murni, melainkan sayap kiri.